banyak orang yang melobi bagaimana dapat suara, merubah suara, kita batasi. Prinsip kami sebagai penyelenggara pemilu itu melayani dua hal. Pertama pemilih, kedua peserta pemilu. Oke, kembali bersama saya di Dialog Lugas bersama Turi Endi. Kita kembali ke Ketua KPU kita, Reka Punata. Bung Reka, ada banyak hal yang terjadi di luar KPU. Ada seliweran, baik itu bentuknya seperti gosip lah, baik itu suara-suara yang agak miring lah terkait KPU ini, Bung Reka. Nah, bagaimana kita bisa memastikan masyarakat untuk yakin bahwa KPU itu bukan badan yang segampang itu untuk menerima suap lah begitu, uang terima kasih sehingga mensukseskan salah satu calon itu gimana Bang Reka? Ya, pertama perlu dipahami kepada masyarakat luas, KPU ini regulasinya Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana penyelenggara pemilu ini ada tiga, bahasa kami itu tiga kamar. Pertama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan DKPP ini adalah lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau ada etika yang dilanggar oleh anggota Bawaslu, anggota KPU, maka bisa diadukan kepada DKPP. Tapi prinsipnya kami bukan biarkan salah, nanti diadukan orang di DKPP, silakan, tidak. Jadi jangan karena ini ada salurannya, kemudian kita semau-maunya melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang, sehingga orang itu melaporkan kita ke DKPP. Kita tidak berprinsip seperti itu. Prinsip kita bagaimana tidak ada aduan ke DKPP, tidak ada aduan sampai dengan pengadilan tinggi, tidak ada aduan sampai ke pengadilan tata usaha negara maupun sampai Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu bahasanya basing-basing, yang penting kita atur, silahkan gugat di MK. Nah, ini menurut kami hal yang salah. Walaupun sudah ada salurannya, jangan sampai itu sudah alternatif terakhir. Kalau bisa jangan sampai itu terjadi. Punya tanggung jawab orang. Nah, oleh sebab itu, agar masyarakat percaya, kami menjaga sikap kami kepada semua peserta pemilu. Dan saya, karena saya sudah 2 periode melaksanakan pemilu 2019 itu masih periode pertama, itu kita membatasi untuk komunikasi kepada caleg. Dan jujur, saya di 40 anggota DPRD Kabupaten Pulau Bawang yang ada sekarang, hasil pemilu 2019 yang jelas-jelas saya pelaksananya dan ketuanya itu tidak kenal. Yang kenal itu hanya petinggi-petinggi partai. Kenapa? Kami menjaga walaupun sekedar komunikasi. Banyak orang yang melobi bagaimana dapat suara, merubah suara, kita batasi. Prinsip kami sebagai penyelenggara pemilu itu melayani dua hal. Pertama pemilih, kedua peserta pemilu. Siapa peserta pemilu itu adalah partai politik. Jadi kami melayani partai politik yang menurut regulasi itu membentuk LO. Liaison officer ini sebagai panitia penghubung ini kepada KPU. Jadi kami tidak menerima dari caleg, sehingga kami batasi. Kalau kita caleg misalnya di Kabupaten Pulau Bawang ada 40 kursi, ada 18 partai. 18 kali 40 caleg, kita habis energi kita menerima mereka, keluh kesah, harapan mereka, sehingga waktu-waktu proses penyelenggaraan tahapan pemilu ini akan semakin membuat kita terbelah konsentrasinya. Maka kita putuskan kita layani peserta pemilu, siapa itu adalah partai politik. Siapa pemilih itu adalah masyarakat yang sudah diberikan hak pemilih 17 tahun ke atas, tidak terganggu ingatannya, bukan TNI Polri, dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang akan terjadi negatif ini sudah kita lakukan pencegahan. Bahasanya mitigasi masalah. Kalau orang itu sudah sering ketemu dengan orang, apalagi orang ini punya kepentingan, pasti dengan berbagai macam cara itu akan melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi mempengaruhi kredibilitas kita, mempengaruhi netralitas kita. Saya
Alhamdulillah semuanya kenal dengan calon-calon legislatif. Iya. Dengan calon bupati pada saat itu 2017. Semua saya lakukan komunikasi, pertemuan itu secara profesional. Secara profesional. Secara profesional. Sesuai dengan jabatan kita. Jabatan kita. Iya. Karena KPU itu diberikan 3 hal. Iya. Kewenangan, kemudian tugas dan kewajiban. Iya. Tugas saya apa, kewajiban saya apa, dan kewenangan. Iya. Nah, kewenangan ini banyak yang tidak saya pakai. Iya. Padahal kalau mau saya pakai kewenangan ini banyak. Saya komunikasi dengan semua calon boleh. Iya. Karena kewenangan saya sebagai penyelenggara. Saya komunikasi dengan partai politik boleh. Saya berkomunikasi dengan pemerintah daerah, bupati, dengan DPR, polisian itu bisa. Iya. Tapi saya hindari. Bukan menutup diri tidak bergaul, Iya. dengan komunikasi dengan mereka, menjaga hubungan baik, tapi jangan sampai hubungan ini disalahartikan orang. Iya. Nah, ini yang saya jaga seperti itu. Iya, itu pun berlaku dengan komisioner yang lain. Iya, berlaku. Komitmen kita sama. Iya. Nah, bisa cerita nih Bung Reka terkait pengalaman. Ada nggak sih pernah terjadi tawar-menawar gitu yang datang ke Bung Reka, tidak semacam itu? Bisa ceritakan Bung Reka? Kalau itu pada saat saya menjadi KPU pertama, Iya. itu 2014 pasca Iya. pemilu. Jadi saya itu mempelajari proses, bagaimana proses pemilu ini, bagaimana karakter masyarakat, kemudian bagaimana karakter partai politik. Bukan Iya. tidak belajar sebelum itu, sudah Iya. saya pelajari, tapi ketika saya menjadi praktisi pelaksana di dalam itu, saya pelajari secara detail. Prinsip saya jangan sampai saya berucap, saya berbuat tidak saya pahami, Iya. tidak saya sadari. Jadi saya mencoba semua yang terucap di mulut saya, semua hal-hal yang saya lakukan saya sadar. Saya sadari. Itulah sebagai esensi saya sebagai manusia. Iya. Maka kata Plato itu, kalau demokrasi itu diserahkan kepada kaum-kaum cendekia yang mengerti. Yang hal mengerti. itu. Nah, saya coba mewujudkan karakter pribadi saya seperti itu. Nah, ketika saya proses mau menjelang pilkada, maka komunikasi dari berbagai pihak itu ada. Ada. Tapi alhamdulillah, kalaupun saya membangun komitmen dengan pemerintah yang ada pada saat itu, pemerintah daerah, di 2014 itu adalah Pak Hanan Durojat dan Heri Wardoyo. Iya. Tapi terbukti 2017 itu mereka kalah. Iya. Artinya tidak ada kedekatan saya walaupun mereka itu incumbent. Betul. Bukan juga karena mereka kalah saya membantu yang pendatang baru. Iya. Bu Winarti bukan. Saya menjaga hal-hal itu. Iya. Prinsipnya 2. Kalau pilkada pilpres ini, kalau yang lama itu pasti sudah. Iya. Saya sudah melakukan ini, telah terbukti, telah teruji. Iya. Bagi pendatang, penantang ini satu adalah akan. Nah, Iya. ini saya harus melihat ini secara jernih, jangan sampai saya terlibat ada masuk di dalam ranah kepentingan mereka. Iya. Kalau mereka sudah, ya sudah, silakan ke masyarakat, kita bangun komunikasi, yang akan silakan kita fasilitasi seperti itu. Iya. Nah, ini satu lagi nih Bung Reka, terkait adanya foto kita yang ditempel di rumah-rumah masyarakat itu, ya termasuk di situ itu pengarahan lah ya untuk masyarakat itu menimbulkan sedikit geria di masyarakat. Lu kok foto Bung Reka ada di situ, itu boleh dijelaskan tuh Bung Reka? Kita pertama Iya. mempetakan bagaimana kondisi suasana kebatinan masyarakat dalam menghadapi proses pemilu ini. Iya. Minimal dari siapa sih penyelenggara pemilu. Masyarakat ini kan nggak tahu penyelenggara pemilu itu siapa. Dan itu terbukti dari hasil wawancara kami melakukan rekrutmen kepada panitia pemungutan suara yang ada di desa-desa itu. Ketika ditanya siapa penyelenggara pemilu, KPU, singkatan KPU itu apa? Komite Pemberantas Umum. Ada komite pemilihan umum, ada komite panitia umum. Sehingga mereka yang sudah sadar, karena apa? Kita katakan sadar, mereka ini mendaftar ini melalui Siakba. Siakba ini sistem informasi calon anggota penyelenggara pemilu. Mereka melihat, menandatangani surat lamaran ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum. Tetapi ketika ditanya, ini nggak tahu. Ini sudah jelas-jelas mendaftar dan melihat situs web KPU.
apalagi masyarakat umum. Jangan-jangan mereka menyangka penyelenggara pemilu ini dari Pemda, penyelenggara pemilu ini dari kampung atau dari kecamatan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa proses pemilu ini ada 3 hal komponen yang paling berpengaruh. Selain polisi sebagai keamanan, selain Pemda, pemerintah sebagai pemberi anggaran. Komponen 3 ini, pertama penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu itu? DKPP tadi, KPU dan Bawaslu. Kemudian kedua adalah peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Ini adalah partai politik. Ketiga ini siapa? Adalah pemilih. Kita-kita ini pemilih. Dan proses ini ada mekanismenya. Karena kita berada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada proses pergantian kepemimpinan mulai pusat dari daerah. Jadi masyarakat itu harus tahu penyelenggara pemilu ini adalah KPU. Siapa KPU itu? Reka Punata dan kawan-kawan. Siapa ketuanya? Reka dan kawan-kawan. Pertama itu. Kedua, karena target kita 85%, penyelenggara kami hampir 13.000 tadi, maka tidak usah jauh-jauh kita melakukan sosialisasi ke pemilih. Satu orang 10 saja, dia ditambah ibunya, bapaknya, kakaknya, iparnya, tetangganya, bibiknya, 10 orang, maka 13.000 tadi menjadi 130. Kalau kita konsentrasi terhadap 13.000 ini, maka sudah 40% hal-hal penyelenggaraan pemilu itu tuntas. Pertama, dari DPT-nya akurat, kemudian dari partisipasinya meningkat, kemudian dari hal-hal yang berbau sara, kemudian money politik itu bisa terbendung dari penyelenggara kita. Itu tujuannya, seperti itu. Oke, sahabat Digas, mantap betul penjelasan dari Ketua KPO kita. Kita akan kembali di Dialog Lugas bersama Tod Yendi.